hidupnya manusia tergantung kepada orang lain. Sampai pada mati, umpamanya bertekad untuk hidup sendiri, tapi kalau mati toh akhirnya membutuhkan bantuan orang lain. Untuk mandi harus dimandi orang lain, untuk dikubur juga harus dikubur dengan bantuan orang lain. Jadi pada dasarnya daripada manusia kalau kemudian mengagung-agungkan kepentingan pribadinya saja tidak sesuai dengan sifat kodrati daripada manusia. Tapi harus bertekad untuk selalu menyediakan dirinya berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Karena kunci pokok daripada penghayatan pengalaman Pancasila adalah Eka Prasetya Pancakarsa yang telah dirumuskan dalam P4 yang telah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu daripada anak-anak harus juga berlatih melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa itu. Baik mengenai Eka Prasetya adalah tekad satu untuk mengorbankan kepentingan diri, memenuhi kepentingan lebih besar dalam mewujudkan panggilan daripada 5 sila. Baik nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan tadi yang penting, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan berdemokrasi, nilai-nilai keadilan sosial. Jadi pada para remaja hendaknya berpegang pada 3 hal tadi, persatuan, kemudianlah mengetahui daripada melaksanakan Tridharma dan kemudian melaksanakan Pancasila, mulai daripada mengenal jati dirinya maupun juga daripada sifat kodrati. Kalau itu bisa dilaksanakan, demokrasi yang ingin kita tegakkan, musyawarah mufakat, pasti akan bisa laksanakan. Karena mufakat didukung oleh pengorbanan daripada mereka yang lebih kecil daripada pendapat yang lebih besar. Kalau sekarang masih ada organisasi yang kemudian terus berceker-cekeran, itu berarti belum bisa melaksanakan demokrasi Pancasila. Karena golongan itu masih mempertahankan secara mutlak kependiriannya masing-masing. Apalagi golongan itu kecil. Itu dengan sihnya merupakan satu ukuran mereka belum benar-benar hanya menerima Pancasila, tapi penghayatan pengalaman Pancasila belum pula bisa dilaksanakan daripada semuanya. Jadi demokrasi yang ingin kita tegakkan bukan demokrasi separuh tambah satu, tapi demokrasi Pancasila ialah musyawarah mufakat. Kalau memang perlu, ya kita harus kaji dengan ukuran separuh tambah satu, berarti melibat pungutan. Tapi selama kita bisa menerapkan musyawarah mufakat, tidak perlu daripada pungutan itu. Tapi andai kata memerlukan pungutan, oke, itu bisa dilaksanakan. Bukan kita tabu akan ada pungutan, bisa dilaksanakan. Tapi kalau benar-benar kita menghayati dan mengalami Pancasila, maka tidak perlu daripada voting, pungutan suara, karena masalahnya adalah harus musyawarah, adu argumentasi, mana argumentasi yang paling baik yang menguntungkan bangsa kita, itulah yang harus dibenarkan. Maka yang kecil harus mengorbankan dirinya untuk dapat menyetujui pendapat yang lebih besar yang telah dinilai, itulah yang menguntungkan yang lebih besar. Bagi kita yang terbesar adalah kepentingan negara dan bangsa. Sekarang ini kepentingan pembangunan sebagai pengawalan Pancasila. Nah, anak-anak remaja dalam melaksanakan kirab remaja itu merupakan salah satu daripada jalan untuk dapat mengenal daripada keadaan negaranya, keadaan tanah airnya, sehingga kemudian akan mencintai daripada tanah airnya, kemudian akan memanfaatkan tanah airnya untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekembalinya anak-anak di tempatnya masing-masing, tadi 27 remaja yang dikirim kepada provinsi, artinya 26, yang satu tetap tinggal di tempat, ditambah satu lagi cadangan, lantas bisa kumpul untuk membuat suatu analisa mengenai gambaran keadaan daripada tanah airnya, sehingga akhirnya bisa meyakini akan keagungan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, daripada rahmat yang diberikan kepada bangsa Indonesia memiliki tanah air yang demikian potensial. Akan tetapi sekali lagi, bagaimanapun juga potensi yang dimiliki oleh tanah air kita, kekayaan yang dimiliki tanah air kita, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, dengan sendirinya juga tidak ada
manfaatnya daripada bangsa kita. Karena itu pelajarilah terus, yang kemudian sumbangkan pikiran-pikiran yang baik bagi pertumbuhan remaja sampai kepada pemuda, pemuda dewasa, menjadi pemimpin-pemimpin nanti di daerahnya masing-masing. Demikianlah mungkin bekal yang bisa saya berikan dalam para remaja mengembangkan dirinya dalam turut serta menyempurnakan dirinya sebagai komponen sumber daya manusia yang harus kita kembangkan. Di dalam memasuki kebangkitan nasional kedua, maka perkembangan pembangunan sumber daya manusia sehingga memiliki daripada ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akhirnya saya percaya bahwa para remaja yang nanti akan menjadi generasi penerus akan bisa melanjutkan perjuangan kita untuk mencapai cita-cita perjuangan kita. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Mudah-mudahan akan bisa dilaksanakan dan para remaja akan bisa menikmati daripada semua.